Pada masa kolonial Belanda di Hindia Timur, industri gula menjadi salah satu sektor terpenting dalam ekonomi perkebunan. Film dokumenter ini direkam sekitar tahun 1926 sampai 1928. Film ini disutradarai oleh I.A. Oxe dan diproduksi oleh Nederlands Indische Film Maatschappij di Buitenzorg, yang kini dikenal sebagai Bogor. Lewat kamera kolonial, kita diajak melihat proses panjang produksi gula di Pulau Jawa, dari penanaman tebu, pemrosesan di pabrik, hingga pengiriman ke luar negeri. Film ini juga menampilkan perbandingan antara pengolahan gula tradisional dari pohon aren dan sistem industri modern berbasis pabrik, lengkap dengan teknologi seperti kalkulator listrik besar yang digunakan di laboratorium pengujian kualitas. Beberapa pabrik gula besar ditampilkan dalam film ini, termasuk Suiker Onderneming Olian di Situbondo. Di sana kita melihat tidak hanya kegiatan produksi, tetapi juga rekreasi para pekerja sebuah penggambaran yang kerap digunakan untuk memberi kesan seimbang antara kerja dan hiburan, meski kenyataan di lapangan yang tidak seindah dengan gambar. Sebagai bagian dari Arsip I Film Museum di Amsterdam, film ini disajikan dalam bentuk aslinya, termasuk konten yang mungkin dianggap sudah usang. Di Belanda, musim panen gula bit adalah masa sibuk. Tanaman bit dipanen lalu diangkut ke pabrik-pabrik besar untuk diolah menjadi gula. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di daerah beriklim dingin karena itu jadi andalan Eropa. Sementara itu di daerah tropis seperti Nusantara, ada sumber gula lain yang tidak kalah penting, pohon aren. Pohon ini menghasilkan cairan manis dari bagian bunganya. Yang digunakan bukan bunga betina, tapi bunga jantan. Setiap hari, tangkai bunga jantan itu dipukul dan diayun perlahan agar getahnya keluar lebih banyak. Setelah cukup, batang bunga dipotong dan getahnya ditampung dalam tabung bambu. Beginilah cara orang desa memproduksi gula sebelum pabrik masuk. Gula dari alam, diolah dengan tangan, dan diwariskan turun-temurun. Cairan nira yang baru disadap dimasukkan ke dalam wajan, lalu direbus dengan api dari kayu bakar. Tujuannya adalah mengurangi kadar air dalam nira hingga menjadi pekat. Proses ini membutuhkan waktu berjam-jam dan harus diawasi terus-menerus, karena jika terlalu panas, cairan bisa hangus dan rusak. Meski tanpa mesin, cara ini sudah digunakan turun-temurun di banyak desa di Jawa. Beginilah gula diproduksi secara mandiri sebelum masuk ke jalur industri besar. 2 ekor kerbau digunakan untuk memutar alat penggiling. Batang tebu dimasukkan, lalu diperas perlahan. Beginilah cara lama untuk mengambil nira sebelum adanya mesin. Tebu ini ditanam langsung oleh penduduk desa. Lahan-lahan kecil diolah tanpa alat berat. Saat tiba musim panen, mereka memotong batang satu persatu. Setiap ikatan tebu diangkat dengan tangan kosong. Semua dikerjakan bersama, dari pagi sampai sore. Beginilah rakyat terlibat langsung dalam rantai produksi gula. Setelah dipanen, batang-batang tebu dibawa ke tempat penggilingan. Di sini, alat pemeras sederhana digunakan, terbuat dari 2 rol kayu yang saling menekan. Tenaga penggeraknya berasal dari hewan atau manusia. Tebu dimasukkan di antara rol, lalu diputar perlahan hingga nira menetes keluar. Cairan manis ini akan dikumpulkan untuk dimasak menjadi gula. Cara ini sudah digunakan sejak sebelum mesin uap masuk ke desa. Meski sederhana, teknik ini efektif dan diwariskan turun-temurun. Warga lokal memahami ritme dan tekanan alat ini tanpa alat ukur, semua berdasarkan pengalaman. Di banyak tempat, alat seperti ini masih digunakan hingga dekade-dekade setelah masa kolonial berakhir. Setelah batang tebu diperas, cairan nira dikumpulkan dalam wadah bambu atau tempayan tanah. Inilah tahap awal sebelum nira dimasak menjadi gula.
Nira kemudian dipindahkan ke wajan besar untuk dipanaskan. Proses ini disebut penguapan, tujuannya untuk mengurangi kadar air. Anyaman bambu besar diletakkan di tepi wajan sebagai pelindung, agar cairan tidak meluap saat mendidih. Setelah cukup pekat, cairan gula dipindahkan ke wajan pendingin. Di sini suhunya diturunkan perlahan sebelum masuk ke tahap pencetakan. Setelah didinginkan, cairan gula dituangkan ke dalam cetakan bambu. Beberapa jam kemudian, gula mengeras dan siap diangkat. Inilah hasil akhirnya balok-balok gula merah buatan tangan. Tanpa bahan tambahan, tanpa mesin modern. Semua dibuat dengan teknik warisan turun-temurun. Gula-gula ini kemudian dibawa ke ruang pengepakan. Siap dikirim ke pasar atau ke pabrik pemrosesan berikutnya. Di pasar tradisional, gula dijual dalam potongan-potongan kecil, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Produk lokal hasil kerja keras rakyat sendiri. Untuk menunjang produksi industri gula di Jawa, pihak kolonial mendirikan sebuah pusat penelitian di Pasuruan. Proof Station der Java Suiker Industry, lembaga ilmiah bergengsi dengan reputasi dunia pada masanya. Di sini, para ilmuwan Belanda melakukan eksperimen di bidang botani, kimia, dan teknik. Tujuannya, menyempurnakan setiap aspek produksi gula, dari bibit tanaman hingga efisiensi mesin. Tak hanya di kebun dan laboratorium, sistem ini juga didukung ruang hitung modern dengan kalkulator listrik raksasa yang pada masa itu dijuluki sebagai otak elektronik. Semua demi satu hal, menaikkan hasil, menekan biaya, dan menjaga dominasi ekonomi kolonial. Salah satu tugas utama dari bagian botani di pusat penelitian ini adalah pemulihan tanaman tebu atau Riet Veredeling. Disinilah lahir varietas-varietas unggul yang kemudian dikenal sebagai POJ Series, singkatan dari Proof Station Oost Java. Varietas ini bukan hanya tahan hama dan produktif, tapi juga menyebar hingga ke industri gula di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Proses pemuliaannya melibatkan teknik hibridisasi yang kompleks. Salah satunya adalah dengan mengikat bunga betina yang belum mekar ke tiang penyangga, agar dapat dikawinkan secara terkontrol dengan serbuk sari dari varietas jantan unggul. Semua dikerjakan secara ilmiah dengan dokumentasi ketat. Karena satu perubahan kecil bisa mempengaruhi hasil panen di ratusan hektar ladang tebu. Lewat proses ini, industri gula kolonial membuktikan bahwa eksploitasi tanah jajahan tidak hanya lewat kerja paksa, tapi juga lewat penguasaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan ekonomi satu pihak. Setelah bunga betina dipersiapkan, langkah berikutnya adalah pembuahan silang. 3 bunga jantan yang telah matang dipotong, lalu ditempatkan mengelilingi bunga betina. Agar proses penyerbukan berjalan sempurna dan bebas dari kontaminasi udara luar, seluruh bagian atas bunga kemudian ditutup rapat dengan kantong kain linen. Prosedur ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap benih yang dihasilkan berasal dari kombinasi genetik yang diinginkan. Hasil seleksi ketat berdasarkan ketahanan, produktivitas, dan kandungan gula. Proses ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, dan hasilnya hanya terlihat setelah tanaman tumbuh dan diuji kualitasnya secara menyeluruh. Lewat metode ini, industri gula kolonial secara sistematis menciptakan varietas unggul, bukan demi pangan rakyat, tapi demi memaksimalkan laba ekspor. Bunga jantan yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tabung bambu. Tabung ini lalu dipaku pada tiang di dekat bunga betina agar proses penyerbukan berlangsung alami namun tetap terkontrol. Cara ini menjaga arah angin dan kelembapan, penting dalam proses hibridisasi tebu yang presisi. Setelah 6 hari berturut-turut dilakukan pergantian bunga jantan, proses penyerbukan dianggap berhasil.
Bunga betina kini telah dibuahi dan selanjutnya dibungkus dengan kain kasa tipis. Penutup ini berfungsi melindungi benih yang mulai tumbuh dari serangga, angin, dan gangguan luar yang bisa merusak proses pembentukan biji tebu unggul. Setelah kurang lebih 3 hingga 4 minggu, kantong penutup benih mulai dikumpulkan satu persatu. Di dalamnya telah terbentuk biji-biji tebu hasil persilangan yang dipilih secara cermat. Benih ini tidak langsung ditanam, tapi akan melewati tahap seleksi lanjutan di laboratorium untuk memastikan kualitas dan ketahanannya sesuai standar industri. Benih hasil persilangan kemudian dimasukkan ke dalam botol-botol yang telah diberi label. Setiap botol menandai kombinasi indukan yang berbeda untuk dilacak hasilnya secara ilmiah dan sistematis. Langkah ini penting agar proses pemulihan tidak sekadar uji coba, tapi bisa diulang, diteliti, dan disempurnakan. Benih-benih unggul kemudian ditaburkan ke dalam baki persemaian. Disinilah proses pertumbuhan awal dimulai, dengan pengawasan suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang ketat. Setiap kecambah akan dipantau, karena dari sinilah lahir generasi baru tebu pilihan yang kelak ditanam di ribuan hektar lahan kolonial. Setelah tumbuh selama 3 hingga 4 minggu, bibit muda dipindahkan ke dalam pot satu persatu. Proses ini dikenal sebagai verspenen. Tujuannya adalah memberi ruang lebih bagi akar untuk berkembang, sekaligus menyeleksi tanaman yang tumbuh kuat dan sehat. Setiap pot mewakili calon varietas unggulan yang akan diuji lebih lanjut sebelum masuk ke tahap penanaman di lapangan. Bibit-bibit tebu kini memenuhi lahan pembibitan besar berisi lebih dari 50.000 pot kecil. Setelah 2 bulan perawatan, tanaman yang sudah cukup kuat dipindahkan ke tanah lapang untuk penanaman permanen. Tebu membutuhkan waktu 12 hingga 14 bulan untuk mencapai masa panen. Dalam sistem kolonial, biasanya diterapkan pola rotasi 3 tahunan, dengan pergiliran tanaman seperti padi, jagung, dan kacang tanah yang ditanam oleh penduduk sekitar sebagai sela panen utama. Di sela tanaman industri, masyarakat masih menanam padi untuk konsumsi harian, namun lahan dan airnya semakin terbatas karena prioritas tetap pada komoditas ekspor. Setelah masa tanam selesai, padi dipanen secara manual dengan sabit oleh para petani. Proses ini membutuhkan tenaga besar karena dikerjakan secara gotong royong di bawah terik matahari. Batang-batang padi lalu dikumpulkan dan dijemur di atas tikar atau tanah lapang, agar kadar air turun dan gabah bisa disimpan lebih lama. Setelah kering, padi dibongkar dari pengangkutan tradisional seperti pikulan atau gerobak, kemudian ditumpuk dalam lumbung atau gudang penyimpanan. Namun di banyak perkebunan milik kolonial, hasil panen seperti ini hanya menjadi sela dari tanaman utama seperti tebu dan karet. Lahan subur lebih diprioritaskan untuk komoditas ekspor, sementara hasil tani rakyat sering disisihkan. Padi tetap ditanam, tapi bukan sebagai prioritas, melainkan sebagai pelengkap hidup petani yang hidup di bawah bayang-bayang industri. Tanpa jeda yang panjang, para pekerja mulai membersihkan ladang dari sisa jerami padi. Proses ini dikenal sebagai afslag, yakni pemukulan jerami hingga bersih agar lahan siap digarap kembali. Lahan yang sebelumnya menghasilkan padi, kini akan beralih fungsi menjadi ladang tebu, bagian dari sistem rotasi tanam kolonial yang ketat dan terencana. Untuk memastikan pasokan air yang cukup di musim kemarau, industri gula membangun berbagai sistem irigasi berskala besar. Salah satu contohnya adalah Saifon di Kepanjen, yang mengalirkan air irigasi melintasi jurang Kali Metro. Aliran ini menyuplai 2 pabrik gula sekaligus. Perhatikan tekanan air yang luar biasa kuat saat dilepaskan.
Ini menunjukkan besarnya skala dan kekuatan teknis dari infrastruktur kolonial demi mendukung produksi tebu secara terus-menerus. Inilah akuadak yang melintasi Kali Kemanten di wilayah Malang. Struktur ini dibangun untuk mengalirkan air melintasi lembah curam, menjadi bagian penting dari jaringan irigasi yang menopang kebun tebu di sekitarnya. Sistem seperti ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme tidak hanya mengekstraksi hasil bumi, tapi juga meninggalkan jejak infrastruktur yang masih dikenang hingga kini. Salah satu sistem irigasi lainnya terletak di Randu Gunting. Bangunan ini berfungsi mengatur distribusi air untuk lahan tebu di wilayah sekitar, menandai bagaimana setiap kebun besar didukung oleh sistem yang terintegrasi. Sementara itu, irigasi Contong di wilayah Comal menunjukkan skala yang lebih luas. Bendungan dan saluran airnya dirancang untuk mengairi ribuan hektar, menjadikan Comal sebagai pusat penting dalam produksi gula pada masa Hindia Belanda. Berikut ini adalah proyek besar irigasi Banjar Cajana. Sistem ini dibangun sejajar dengan aliran lembah Serayu dan menjadi sumber air utama bagi dua pabrik gula besar, Klampuk dan Bojong. Struktur ini tidak hanya menunjukkan besarnya skala pembangunan kolonial, tapi juga bagaimana infrastruktur air menjadi tulang punggung bagi industri gula di dataran rendah Jawa Tengah. Pengolahan tanah dilakukan secara manual dengan mengikuti sistem Reynoso. Metode ini menekankan ketelitian dalam setiap tahap persiapan lahan, terutama pada proses penggalian saluran drainase. Saluran ini bertujuan mengatur kelembaban tanah secara optimal sehingga tanaman tebu bisa tumbuh dengan baik meskipun kondisi lahan bervariasi. Alur tanam untuk tebu digali secara bertahap. Pertama-tama, parit dibuat hingga setengah kedalaman. Setelah itu, dilakukan penggalian lanjutan untuk mencapai kedalaman penuh yang dibutuhkan bibit tebu. Langkah ini penting untuk memastikan akar tumbuh optimal dan tanah cukup longgar untuk menyimpan air dan udara. Di lahan yang tanahnya lebih ringan, pengolahan dilakukan dengan bajak yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Cara ini mempercepat proses tanpa mengurangi kualitas olah tanah, serta menunjukkan perpaduan antara teknik kolonial dan praktik pertanian lokal. Setelah tanah dibajak, dibuat alur tanam dengan jarak 4 kaki antar baris. Penarikan alur ini harus presisi, karena jarak tanam yang tepat sangat memengaruhi pertumbuhan tebu dan efisiensi panen. Untuk menjaga keseragaman, digunakan alat bantu berupa cetakan atau mel yang berfungsi mengukur lebar alur secara konsisten di seluruh bidang tanam. Inilah hasil akhir dari lahan yang diolah menurut sistem Reynoso, rapi, terukur, dan siap untuk proses penanaman berikutnya. Tahap akhir sebelum penanaman disebut plant klaarmaken, penyiapan akhir lahan tanam. Setelah alur-alur dibuat, lahan dirapikan secara menyeluruh. Sisa jerami, batu kecil, dan tanah yang menggumpal dibersihkan. Petugas memastikan jarak antar alur, kedalaman parit, dan kondisi kelembaban tanah sudah sesuai dengan standar. Di beberapa lokasi, lahan juga dibasahi terlebih dahulu agar siap menerima bibit. Proses ini menjadi penentu awal keberhasilan panen dan mencerminkan kedisiplinan tinggi dalam sistem pertanian kolonial. Tebu tidak ditanam dari biji, melainkan dari potongan batang yang sudah dipilih secara khusus. Bahan tanam ini berasal dari bagian atas tebu yang telah matang, atau dari kebun khusus yang memang ditujukan untuk menghasilkan bibit, disebut plantrietuinen. Kebun ini ditanam dan dipelihara dengan perlakuan berbeda dari ladang produksi biasa, karena fokus utamanya adalah kualitas batang, bukan jumlah hasil.
Dengan cara ini, tebu yang tumbuh di ladang utama akan memiliki sifat yang seragam, kuat, dan siap dipanen dalam waktu yang telah ditentukan. Batang tebu yang telah dipotong ujungnya akan menumbuhkan tunas baru, yang dikenal sebagai rajongan. Tunas inilah yang nantinya dijadikan bahan bibit untuk ladang-ladang tebu utama. Kebun rajongan adalah tempat khusus untuk menumbuhkan tunas bibit. Perawatannya lebih intensif, karena hanya tunas terbaik yang akan dipilih. Para pekerja memotong langsung tunas-tunas muda dari batang tebu di kebun rajongan. Hanya tunas yang sehat dan kuat yang digunakan sebagai bibit tanam. Di gudang bibit, lapisan luar batang dibersihkan satu persatu. Setelah itu, batang dipotong sesuai ukuran dan siap ditanam di ladang. Proses penanaman dimulai setelah bibit disiapkan. Batang tebu yang telah dipotong dan dibersihkan ditanam secara horizontal ke dalam alur-alur tanah yang sudah disiapkan sebelumnya. Setiap batang biasanya ditanam dengan jarak tertentu, agar tunas dapat tumbuh bebas dan tidak saling berebut nutrisi. Pekerjaan ini dilakukan secara manual oleh para buruh, satu batang demi satu, dengan ketelitian tinggi untuk memastikan bibit tertanam pada kedalaman yang tepat. Seorang perempuan muda berdiri di tengah ladang, tersenyum ke arah kamera. Para perempuan desa yang ikut ambil bagian dalam sejarah panjang perkebunan tebu di tanah Hindia. Setelah bibit ditanam, dilakukan proses anarden, menimbun batang dengan tanah. Tindakan ini penting untuk menjaga kelembaban dan melindungi tunas muda dari panas matahari langsung maupun hujan deras. Langkah berikutnya adalah penyiraman. Air dialirkan ke sepanjang alur tanam untuk memastikan tanah tetap lembab, membantu tunas agar cepat tumbuh dan berakar kuat. Ladang tebu kemudian diberi pupuk menggunakan amonium sulfat atau yang dikenal sebagai Zwavelzuur amoniak. Pupuk ini disebarkan di sepanjang alur tanam, mengikuti kanal-kanal kecil yang telah dibuat sebelumnya. Sendok takar kecil digunakan untuk mengukur jumlah pupuk. Setiap titik diberi dosis yang sama agar pertumbuhan merata. Lubang pupuk kemudian ditutup kembali dengan tanah. Langkah ini menjaga pupuk tetap di tempat dan tidak terbawa air. Inilah proses penyiangan pada tanaman tebu yang baru berusia 1 bulan. Rumput liar dicabut agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas muda. Pada usia 2 bulan, tanaman tebu kembali ditimbun dengan tanah. Proses ini disebut anaarden. Tujuannya adalah memperkuat batang, menjaga kelembaban, dan mendorong pertumbuhan akar tambahan. Pada usia 5 hingga 6 bulan, tanaman tebu menjalani proses anaarden untuk terakhir kalinya. Timbunan tanah ditambahkan di sekitar batang untuk mendukung kekuatan tanaman menjelang masa pematangan. Ketika bulu-bulu halus di ujung batang mulai bergoyang ditiup angin, itulah tanda tebu mulai matang. Bulu ini disebut zat pluimen, dan kemunculannya menandakan bahwa batang telah menyimpan cukup kadar gula. Momen ini menjadi penanda penting bagi para mandor untuk menentukan waktu panen yang paling tepat. Tidak terlalu dini dan tidak terlalu lambat. Masuknya tebu pertama ke pabrik menandai dimulainya musim giling. Peristiwa ini disebut Maalfest dalam tradisi Belanda, yaitu pembukaan resmi masa penggilingan tebu. Acara ini biasanya ditandai dengan perayaan kecil di kalangan administrator dan pegawai Eropa. Sementara itu, para pekerja lokal bersiap menghadapi masa kerja panjang di bawah tekanan produksi. Aktivitas pabrik akan berlangsung tanpa henti selama berbulan-bulan. Momen ini dianggap sakral dalam kalender pabrik gula kolonial. Sebuah lori pertama, gerobak kecil berisi tebu dari kebun, didorong naik ke carrier, sistem pengangkut otomatis yang membawa batang-batang tebu ke mesin pemeras. Lokasi seperti ini banyak ditemukan di wilayah perkebunan tebu Hindia Belanda.
terutama di Jawa Timur, mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Jember, hingga daerah Madiun dan Kediri. Daerah yang sejak abad ke-19 dikenal sebagai sentra produksi gula ekspor. Peristiwa ini bukan hanya dimaknai sebagai awal musim giling, tetapi juga sebagai sinyal dimulainya siklus produksi industri yang sangat ketat. Di balik mesin dan rel-rel lori yang tersusun rapi, tersembunyi sistem kerja paksa dan kontrol sosial yang melekat dalam tatanan kolonial. Di permukaan, semuanya terlihat teratur. Teknologi, administrasi, dan manajemen. Namun di balik itu, ribuan buruh pribumi menghabiskan siang malam dalam ritme kerja yang nyaris tak manusiawi, demi memenuhi target ekspor yang sebagian besar diarahkan ke pasar Eropa. Batang tebu yang masuk ke mesin bukan sekadar hasil tani. Ia menyimpan jejak dari sistem ekonomi perkebunan yang dikendalikan dari Batavia dan Den Haag, dengan keuntungan mengalir keluar Nusantara. Setelah tebu pertama masuk ke pabrik, suasana Malfest dilanjutkan dengan jamuan makan khusus bagi staf lokal berpangkat, seperti mandor, juru tulis, dan kepala regu. Mereka disebut Inland Hoof Personnel, tenaga kerja bumi putra kelas menengah yang menjembatani perintah administrator Eropa dengan buruh lapangan. Acara ini diadakan secara simbolis, sebagai bentuk penghargaan kepada staf lokal yang dianggap loyal terhadap sistem perkebunan. Namun, meskipun duduk dalam meja jamuan, posisi mereka tetap berada dalam bayang-bayang struktur kolonial yang hierarkis. Sementara itu, para buruh rendahan, ribuan tenaga kerja lapangan, juga diberi hiburan tersendiri, biasanya berupa tontonan wayang, musik, atau permainan rakyat yang diatur oleh pihak pabrik. Hiburan ini bukan sekadar bentuk kebaikan hati, tapi bagian dari strategi kolonial untuk menjaga kestabilan dan ketaatan di tengah kerja paksa dan pengawasan ketat. Dalam sistem ini, hiburan dan makanan bukan hak, tapi alat, dipakai untuk mempertahankan produksi dan mengurangi perlawanan. Setelah Malfest berakhir, masa kerja intensif dimulai. Selama 4 hingga 6 bulan ke depan, pabrik beroperasi penuh siang dan malam. Di ruang kantor, para juru tulis mencatat setiap data, dari jumlah tebu yang masuk, hasil produksi gula, hingga pengeluaran dan upah buruh. Semua aktivitas diawasi melalui sistem pembukuan Eropa yang rapi dan terstruktur. Setelah data dicatat oleh bagian pembukuan, pembayaran upah dilakukan melalui kasaf dealing, bagian kasir yang bertanggung jawab membagikan gaji kepada para pekerja. Para buruh datang bergiliran, menunjukkan kartu kerja atau daftar absen, lalu menerima uang tunai dalam jumlah yang sudah ditentukan. Jumlah ini biasanya kecil, setelah dipotong berbagai biaya seperti utang warung, uang muka, atau denda keterlambatan. Sistem pembayaran ini sederhana, tapi terkontrol ketat. Semua dicatat, dihitung ulang, dan disahkan oleh petugas Eropa atau kepala administrasi lokal. Dalam banyak kasus, buruh tidak paham rinciannya. Mereka hanya menerima apa yang diberikan. Inilah wajah dari ekonomi kolonial. Tenaga kerja murah, hasil maksimal, dan sistem kontrol keuangan yang selalu menguntungkan pemilik modal. Setiap kegiatan di kebun dicatat secara berkala dalam Unplant Rapport atau laporan penanaman. Laporan ini mencakup data luas lahan yang ditanami, umur tanaman tebu, hasil per hektar, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dokumen ini disusun oleh mandor atau kepala afdeling, lalu dilaporkan ke kantor pusat administrasi. Angka-angka dalam laporan digunakan untuk mengukur efisiensi, menentukan kebutuhan tenaga kerja, serta merencanakan jadwal panen dan penggilingan. Di era kolonial, pengawasan terhadap produktivitas kebun dilakukan dengan sangat ketat. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Setiap batang tebu, setiap petak tanah harus tercatat. Inilah bentuk awal dari sistem manajemen agriculture skala industri di tanah jajahan. Musim panen tebu giling dimulai. Dalam sistem kolonial, tebu yang dipanen disebut ma'al riet,
yakni batang tebu yang siap digiling di pabrik dalam waktu singkat. Setiap batang tebu ditebang manual oleh buruh lapangan menggunakan sabit. Begitu batang dipotong, bagian pucuk dan akar langsung dibuang di tempat. Hanya bagian tengah batang yang bernilai tinggi, karena mengandung kadar gula yang optimal, yang diangkut ke pabrik. Proses ini dilakukan cepat dan berulang, dari pagi hingga sore, dalam ritme kerja yang padat. Satu regu pemotong bisa memanen hingga berhektar-hektar dalam sehari, tergantung target dari kepala afdeling. Panen bukan sekadar aktivitas pertanian, melainkan bagian dari sistem produksi yang terintegrasi dengan jadwal pabrik. Keterlambatan satu hari saja bisa berdampak pada seluruh rantai produksi. Batang tebu dari ladang diangkut menggunakan lori kecil yang ditarik oleh kerbau. Rel darurat dipasang langsung di tengah kebun untuk memudahkan pengangkutan ke titik kumpul. Di jalur rel utama, lori-lori tebu disusun membentuk satu rangkaian panjang. Inilah sistem transportasi utama dari kebun ke pabrik. Lokomotif uap mulai menarik rangkaian ini menuju pabrik, melintasi jalur tetap yang dibangun khusus oleh perusahaan perkebunan. Kecepatan dan ketepatan waktu sangat penting karena tebu harus digiling dalam keadaan segar agar hasil gulanya maksimal. Sistem ini menjadi tulang punggung logistik industri gula kolonial, menghubungkan ladang, rel, dan mesin dalam satu alur produksi yang berjalan nyaris tanpa henti. Di wilayah Klampok, rel lori kecil dibangun membelah kebun-kebun tebu. Jalur ini dikenal sebagai baanet, jalur bantu yang dirancang untuk mempermudah angkutan hasil panen dari ladang ke jalur utama. Beberapa area bahkan memiliki infrastruktur yang lebih maju, seperti jembatan rel atau viaduct, seperti yang terlihat di jalur Stumtram Randu Gunting. Viaduct ini memungkinkan lori-lori tebu menyeberangi lembah atau sungai kecil tanpa menghentikan alur distribusi. Stumtram Randu Gunting merupakan salah satu jaringan angkutan gula yang beroperasi di Jawa Tengah, menghubungkan kebun, pabrik, dan pelabuhan secara efisien. Sistem ini mencerminkan betapa seriusnya investasi kolonial dalam mengamankan rantai logistik industri gula. Perkebunan Jatiroto di Jawa Timur dikenal sebagai salah satu kompleks industri gula terbesar di Hindia Belanda. Salah satu keunggulannya adalah jaringan rel tetap, Vaste Banet, yang membentang sepanjang 400 km. Jalur ini menghubungkan kebun-kebun tebu dengan pabrik utama, rumah pekerja, stasiun distribusi, dan bahkan pelabuhan kecil. Dibangun dengan standar teknis tinggi, rel Jatiroto memungkinkan transportasi tebu dan gula dilakukan secara efisien sepanjang musim giling. Dengan rel sepanjang ini, Jatiroto berperan bukan hanya sebagai pabrik, tapi sebagai pusat logistik agriculture kolonial. Infrastruktur ini menjadi simbol kekuatan sistem perkebunan modern yang dikendalikan dari atas, tapi dijalankan oleh ribuan buruh di bawah. Meskipun banyak pabrik gula di Hindia Belanda sudah menggunakan lokomotif uap untuk pengangkutan, sebagian masih tetap mengandalkan tenaga penggerak hidup, seperti kerbau atau sapi, untuk menarik lori-lori tebu. Di pabrik Comal, misalnya, penggunaan hewan masih bertahan, baik secara penuh maupun sebagian, tergantung pada kondisi medan dan infrastruktur setempat. Kerbau digunakan untuk menarik gerbong kecil berisi tebu dari kebun menuju pabrik, melewati jalur sempit dan tanah berlumpur yang sulit dijangkau oleh mesin uap. Penggunaan tenaga hewan memiliki kelebihan tersendiri, murah, tahan terhadap cuaca ekstrim, dan tidak memerlukan bahan bakar seperti batu bara. Namun, metode ini juga menunjukkan batas teknologi kolonial di daerah pedalaman yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan jalur rel permanen. Di beberapa tempat, tenaga kerbau dan mesin uap berjalan beriringan. Kerbau mengangkut dari ladang ke jalur utama, lalu lokomotif uap mengambil alih perjalanan menuju pabrik. Sistem campuran ini mencerminkan fleksibilitas sekaligus keterbatasan logistik dalam industri gula Hindia Belanda. Wilayah seperti Comal, yang terletak di jalur tengah utara Pulau Jawa, berada di persimpangan antara tradisi agraris lokal dan sistem industri kolonial.
Disinilah tenaga kerbau masih menjadi bagian penting dari roda produksi, bukan karena ketertinggalan, tetapi karena adaptasi terhadap kondisi geografis dan ekonomi setempat. Pabrik gula Asam Bagus terletak di Jawa Timur, termasuk salah satu pabrik besar dengan sistem logistik yang tertata rapi. Tebu yang datang dengan pedati kerbau harus ditimbang terlebih dahulu di atas Wigbrug, jembatan timbang khusus untuk angkutan. Kereta lori penuh tebu juga tiba di titik timbang. Semua muatan dicatat sebelum masuk ke pabrik untuk digiling. Setibanya di pabrik, tebu dari kebun tidak langsung diproses. Tahapan pertama yang harus dilalui adalah Het Lossen van Riet, proses pembongkaran batang-batang tebu dari lori atau pedati ke dalam jalur produksi. Pembongkaran dilakukan di area terbuka yang langsung terhubung dengan sistem pengangkutan dalam pabrik. Para pekerja, biasanya buruh lokal, dengan cekatan melempar atau menggelindingkan batang tebu dari lori ke jalur konveyor. Dalam beberapa pabrik, sistem rel lori bahkan dirancang agar bisa dimiringkan untuk mempercepat proses bongkar. Proses ini terlihat sederhana namun krusial. Kecepatan dan ketepatan pembongkaran menentukan kelancaran alur produksi. Jika satu rangkaian lori terlambat dibongkar, maka rantai produksi di dalam pabrik bisa terganggu, mesin giling bisa kosong, dan waktu produksi pun terbuang. Tebu harus diproses secepat mungkin sejak dipanen. Semakin lama batang dibiarkan, semakin menurun kadar gulanya. Itulah mengapa waktu adalah segalanya dalam industri ini. Dari ladang ke pabrik, lalu langsung ke mesin giling, dalam satu alur yang tidak boleh terputus. Proses pembongkaran ini juga mencerminkan keseimbangan antara sistem teknis kolonial dan tenaga kerja manual. Di atas rel dan roda besi, buruh tetap menjadi penggerak utama dari industri gula di Hindia Belanda. Setelah tebu dibongkar dari lori, batang-batang panjang itu tidak langsung masuk ke mesin giling. Pertama, mereka diarahkan menuju carrier, jalur pengangkut mekanis yang membawa tebu masuk ke dalam sistem produksi. Disinilah peran Reathark, atau garu tebu, menjadi sangat penting. Reathark adalah alat berbentuk seperti garu raksasa yang digerakkan secara mekanis. Tugasnya mengatur arus tebu dari tumpukan ke dalam mulut carrier secara merata. Bila aliran terlalu cepat atau terlalu padat, mesin giling bisa macet. Bila terlalu lambat, produksi terhenti. Maka kestabilan suplai ini jadi bagian vital dari efisiensi pabrik. Alat ini dikendalikan oleh operator terlatih yang terus memantau ritme aliran. Mereka bekerja dari atas platform, mengawasi perpindahan batang tebu dari lantai ke conveyor. Di balik gerakan sederhana alat ini, tersembunyi perhitungan teknis yang presisi. Karena satu kesalahan kecil saja bisa menghambat seluruh lini produksi. Reathark menjadi penghubung antara tenaga buruh dan kekuatan mesin. Ia menyatukan dua dunia, hasil kerja keras di ladang dan teknologi penggiling raksasa di jantung pabrik. Di titik ini, semua alur industri gula kolonial mulai bersatu dalam satu arah, menuju ekstraksi dan produksi gula. Sebelum masuk ke gilingan utama, tebu terlebih dahulu diproses oleh mesin penghancur awal yang disebut crusher. Disinilah batang-batang tebu yang keras dan utuh mendapat perlakuan awal untuk mempermudah proses ekstraksi gula selanjutnya. The crusher menggunakan roda-roda besi besar dengan gigi berbentuk huruf V yang saling mengait. Gigi-gigi ini berputar berlawanan arah dan menggigit batang tebu dengan tekanan tinggi. Proses ini disebut sebagai knau pertama. Gigitan awal yang meremukkan batang, memecah serat, dan melonggarkan struktur dalam tebu. Tujuannya bukan untuk memeras nira, melainkan membuka lapisan luar batang agar gilingan utama bisa bekerja lebih efisien. Semakin baik proses di crusher, semakin sedikit energi yang dibutuhkan di penggilingan berikutnya, dan semakin banyak nira yang bisa diambil. Mesin ini menjadi titik awal dari konversi tebu menjadi bahan cair gula. Di balik deru roda dan percikan batang, the crusher menandai transisi dari bentuk alami tanaman ke bahan industri. Setelah nira tebu diperas habis, sisa batang yang kering disebut ampas atau dalam bahasa Belanda bagase. Meski tak lagi bernilai secara gula,
ampas ini tidak dibuang. Ampas tebu langsung diangkut melalui jalur carrier menuju ruang pembakaran pabrik. Disinilah ia digunakan sebagai bahan bakar utama untuk dapur ketel uap. Saat produksi tebu sedang tinggi, jumlah ampas yang dihasilkan pun melimpah. Bila stoknya melebihi kebutuhan dapur uap, ampas ini tidak dibuang begitu saja. Sebagian ampas dipres atau dipadatkan menjadi bal-bal kecil. Inilah cadangan bahan bakar yang bisa digunakan saat musim giling sedang rendah atau saat cuaca buruk mengganggu pengiriman tebu. Bal-bal ampas ini disimpan rapi di dekat ruang pembakaran. Dengan sistem ini, pabrik tetap bisa menjaga kestabilan energi tanpa tergantung pada pasokan luar. Laboratorium menjadi pusat kendali mutu di pabrik gula. Disinilah nira diuji. Kadar gula, keasaman, hingga kemurniannya dipantau secara rutin. Setiap hasil penggilingan harus memenuhi standar agar gula yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi dan stabil. Nira tebu yang telah disaring dialirkan ke dapur penguapan. Di sana air diuapkan hingga nira menjadi pekat. Selanjutnya, larutan gula dimasak hingga mengkristal. Inilah proses yang mengubah cairan manis menjadi butiran gula kasar. Setelah proses pengkristalan selesai, larutan gula dikirim ke stasiun centrifuge, stasiun pemisahan dengan mesin berputar cepat. Mesin sentrifugal memutar larutan dalam kecepatan tinggi, memisahkan kristal gula dari cairan sisa yang disebut tetes atau molase. Kristal gula tertinggal di sisi dinding mesin, sementara cairan dibuang melalui saluran keluar. Hasil akhirnya adalah gula kasar yang siap dikeringkan dan dikemas. Proses ini menjadi tahap akhir dari pemurnian gula, dari nira cair menjadi butiran kristal yang siap jual. Setelah disentrifugal, gula basah masuk ke mesin pengering. Di sini, butiran gula diayak dan dikeringkan dengan aliran udara panas. Ayakan memastikan ukuran gula seragam sebelum dikemas atau dikirim ke gudang. Setelah melewati proses pengeringan dan penyaringan, gula kristal siap untuk dikemas. Proses ini dimulai dengan penimbangan karung secara cermat, masing-masing seberat 100 kg. Timbangan besar disiapkan di jalur pengepakan. Setiap karung diisi dengan takaran presisi, menggunakan alat bantu pengisi dan timbangan mekanis. Operator akan menyesuaikan isi karung hingga mencapai angka yang tepat. Kesalahan sekecil apapun tidak diperbolehkan, karena setiap kilogram harus sesuai dengan standar ekspor atau pengiriman. Setelah ditimbang, karung-karung ini dijahit rapi dan diberi label produksi. Informasi seperti tanggal, pabrik asal, dan kualitas gula dicantumkan secara lengkap. Hal ini penting agar setiap karung bisa dilacak saat sampai ke pelabuhan atau gudang penyimpanan. Proses penimbangan ini juga menjadi simbol dari kedisiplinan industri gula kolonial. Semua harus seragam, teratur, dan efisien. Karena komoditas ini bukan hanya untuk pasar lokal, tapi juga untuk kebutuhan ekspor ke Eropa dan dunia. Dengan berat 100 kg per karung, tenaga buruh kembali menjadi bagian penting dari tahap akhir ini. Mereka mengangkat, menyusun, dan memindahkan karung secara manual dari jalur pengemasan ke gudang atau kendaraan pengangkut. Sisa cairan dari proses sentrifugal disebut melase. Meski bukan gula, cairan kental ini tetap bernilai. Melase dijual dalam bentuk cair atau dimasak hingga mengental dan mengeras menjadi balok padat. Melase padat dikemas dalam keranjang rotan besar. Biasanya digunakan untuk pakan ternak atau kebutuhan industri. Gula dikirim menggunakan kereta api menuju pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Priok di Batavia, dan Belawan di Sumatera. Jalur rel yang dibangun pemerintah kolonial bukan hanya untuk keperluan sipil, tetapi juga untuk kepentingan industri, terutama gula. Di banyak wilayah perkebunan,
rel kereta api langsung terhubung ke pabrik. Dari sana, gerbong-gerbong pengangkut gula bergerak dalam konvoi, membawa ratusan karung menuju kota-kota pelabuhan. Di pelabuhan, gula akan dipindahkan ke gudang-gudang ekspor, lalu dimuat ke kapal dagang milik maskapai Belanda, seperti Koninklijke Paketvaartmaatschappij (KPM). Dari sinilah gula Hindia Belanda menyebar ke berbagai penjuru dunia, Eropa, Amerika, bahkan Timur Tengah. Surabaya, atau dalam ejaan lama, Soerabaja, menjadi jantung perdagangan Hindia Belanda di awal abad ke-20. Disebut sebagai Insulindes Eerste Kopstad, kota dagang utama dari Hindia Insulinde, Surabaya bukan hanya pelabuhan, tapi juga titik temu antara hasil bumi dan pasar dunia. Letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan Surabaya sebagai simpul logistik antara hinterland pedalaman, seperti Madiun, Kediri, Mojokerto, dan Pasuruan, dengan pelabuhan besar yang menghadap Laut Jawa. Dari daerah-daerah ini, hasil perkebunan seperti tebu, kopi, tembakau, dan hasil industri seperti gula dikirim melalui jalur rel menuju Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak belum modern seperti hari ini, tapi sudah menjadi pusat bongkar muat yang sibuk. Gudang-gudang besar berdiri di sepanjang dermaga, milik perusahaan ekspor-impor, maskapai pelayaran, dan firma dagang Eropa. Kapal-kapal dagang dari KPM dan armada Belanda lainnya silih berganti sandar, memuat ribuan karung gula dari pabrik Jatiroto, Asembagoes, Rejosari, dan lainnya. Di kota inilah, aktivitas dagang, perbankan, transportasi, dan kepabeanan berpadu dalam skala besar. Beginilah tampak sebuah gudang besar dengan cadangan hingga 10 juta kilogram gula. Gula-gula ini disimpan dalam karung-karung seberat 100 kilogram, tersusun rapi dalam tumpukan tinggi dan stabil. Tayangan ini sengaja dibuat di ruang terbuka untuk menampilkan teknik penumpukan yang digunakan saat itu. Efisien, presisi, dan membutuhkan tenaga yang terlatih. Setiap karung harus ditata dengan perhitungan agar tidak mudah runtuh, terutama saat jumlahnya mencapai ribuan ton. Gudang seperti ini bukan hanya tempat penyimpanan, tapi juga bagian penting dari sistem logistik ekspor gula kolonial. Satu tumpukan ini berisi 1.000 karung gula, setara 100 ton. Untuk mewakili seluruh panen gula di Jawa, dibutuhkan 24.000 tumpukan seperti ini. Produksi tahunan yang luar biasa. Jawa menjadi pusat gula tropis bagi dunia. Beginilah salah satu titik vital dalam sistem ekspor Hindia Belanda, Pelabuhan Kanal Semarang. Di tempat ini, gula dari berbagai pabrik di pedalaman Jawa Tengah, seperti Bringin, Cipiring, Komal, hingga Sragi, dikirim ke pelabuhan untuk dimuat ke kapal laut. Namun tidak semua langsung naik ke kapal besar. Di Semarang, proses dimulai dengan memindahkan karung-karung gula ke atas perahu tradisional atau prawen yang telah disesuaikan untuk lalu lintas kanal. Perahu-perahu ini menyusuri jalur air sempit yang membelah kota, membawa muatan hingga ratusan karung gula ke dermaga utama. Infrastruktur pelabuhan Semarang saat itu belum sebesar Tanjung Perak, tapi kanal-kanalnya aktif. Para buruh pelabuhan, baik Jawa, Tionghoa maupun Melayu, bekerja dalam ritme yang teratur, mengangkut, menumpuk, dan menjaga agar barang tidak rusak sebelum naik ke kapal ekspor. Di sinilah terlihat perpaduan antara sistem kolonial dan tenaga lokal. Kanal-kanal dibangun dengan perhitungan Eropa, tapi operasionalnya sangat bergantung pada kearifan dan ketahanan penduduk setempat. Perahu-perahu kecil itu menjadi jembatan terakhir antara daratan Jawa dan pelayaran samudra. Dari kanal inilah gula berangkat ke Amsterdam, Rotterdam, London, bahkan New York. Meninggalkan tanah asalnya, namun menyisakan jejak ekonomi, sosial, dan sejarah yang dalam. Inilah akhir dari perjalanan panjang gula Jawa. Dari ladang, pabrik, hingga pelabuhan. Karung-karung berat itu kini diangkat ke kapal, meninggalkan kanal Semarang menuju samudra luas. Har bestemming tegemoet, menuju takdir akhirnya, pelabuhan-pelabuhan jauh di Eropa dan dunia.
Di masa jayanya, 2 dari setiap 3 kapal yang meninggalkan Pulau Jawa membawa muatan utama berupa gula, bukan rempah, bukan kopi, tapi kristal manis yang lahir dari kerja keras para petani, buruh, mandor, dan teknisi di balik sistem kolonial yang kompleks. Gula bukan sekadar hasil panen, ia adalah saksi dari pertemuan antara tanah tropis dan mesin industri, antara tenaga lokal dan kekuatan dagang global. Ia menyimpan banyak kisah tentang pengabdian, eksploitasi, ketekunan, dan ketergantungan. Dan hari ini, ketika rekaman lama ini diputar kembali, kita menyadari lebih dari sekadar arsip, ini adalah warisan, sebuah potret masa lalu yang tak boleh dilupakan. Karena dari sinilah kita belajar, memahami, dan merangkai masa depan dengan lebih bijak. Untuk para pecinta sejarah yang setia dan luar biasa, yang mampu menangkap esensi dari perjalanan ini, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saatnya kami pamit undur sejenak. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel.